Baik, adik sekalian, kita lanjutkan materi aplikasi dan teknologi web. Materi selanjutnya adalah bagaimana kita mendesain website yang bagus, ya. Nah, ini juga dijelaskan kembali, ya, apa itu website. Jadi website sendiri itu adalah alat, ya, untuk mempresentasikan sesuatu atau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya. Dia adalah sebuah sarana informasi yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Jadi kalau website itu hanya untuk diri kita sendiri, maka ya nggak ada gunanya, ya. Karena itu informasi yang kalau kita tahu sendiri dan kita gunakan sendiri tanpa orang lain tahu juga percuma, ya. Ya, jadi alat untuk mempresentasikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Kemudian dia juga sebagai cara untuk berkomunikasi. Ya. Cara untuk berkomunikasi, jadi menyampaikan sesuatu informasi, ya, dengan cara audiovisual. Audiovisual, visualnya berupa teks, bisa berupa gambar, ya. Kemudian orang yang membaca website Anda, ya, itu bisa paham, ya, bisa mengerti apa yang Anda informasikan. Kemudian alat untuk belajar, ya. Kan informasi itu digunakan, ya, untuk orang lain, bisa jadi untuk mengedukasi diri sendiri. Ya. Di kadang-kadang kan website sendiri kan informasinya adalah sebuah ilmu yang mana itu bisa memperkaya pengetahuan dari orang yang membaca. Kemudian sama dengan yang belajar tadi, alat untuk mengajarkan sesuatu. Ya. Jadi dalam dunia pendidikan, ya, kita bisa mencari ilmu itu tidak hanya di kampus, ya, tapi juga bisa kita dapatkan di media-media yang lain, ya. Contohnya adalah website ini. Kemudian juga website merupakan media atau alat untuk memasarkan sesuatu. Ya, itu website e-commerce, ya, dan sebagainya yang saat ini itu lagi booming, ya. Itu adalah teknik yang dilakukan juga untuk memasarkan sesuatu itu bisa diletakkan dalam sebuah website. Kemudian 4 hal utama, ya, yang Anda lakukan ketika Anda ingin membuat sebuah website, ya. Yang pertama, apa fungsi dari website Anda? Apakah Anda hanya sekedar show off? Ya, show off berarti Anda ingin menunjukkan diri sendiri, cocoknya adalah website personal. Berarti Anda mengeksplor diri Anda sendiri, ya. Misalnya mengenai interest, biasanya, interest, hobi, gitu, ya. Ya, itu kalau dulu itu adalah blogger, gitu, ya, atau personal website. Sekarang itu blogger. Nah, blogger sendiri itu eh, saat ini masih ada, ya, masih ada. Ada yang tetap rajin menulis blogger. Cuma boomingnya sekarang kalah dengan YouTube, ya. Orang tertarik untuk audiovisual, ya. Jadi ada visualisasi, kemudian ada audionya, ada suara yang eh, menyertai dari sebuah informasi, ya, pakai YouTube itu.
Ya, tapi yang lain juga, kalau yang personal website atau blogger itu sudah mulai tergeser dengan YouTube, dengan jadi YouTuber gitu ya. Nah, berikutnya contohnya yang berita. Berita itu masih banyak yang pakai website. Berita-berita itu masih masih banyak yang pakai website. Apalagi yang e-commerce, yang penjualan itu masih banyak menggunakan website. Ya. Nah, itu. Tidak semuanya tergantikan ya, tapi masih banyak pakai website pada bidang-bidang tertentu. Kemudian berikutnya, siapakah pengguna dari website Anda? Penggunanya siapa? Apakah umur tertentu gitu ya, atau semua kalangan gitu ya? Kita harus diperhatikan juga. Kalau semua kalangan kayaknya sih susah ya, kan pasti ada untuk anak-anak, oh ini untuk yang remaja, oh ini untuk yang dewasa, ini untuk yang uh, tua gitu ya. Nah, itu yang mana pangsa pasarnya? Ya, itu kan juga harus kita tentukan targetnya ya. Kita harus tentukan targetnya. Kalau misalnya anak kecil ya berarti berikan informasi untuk pasien, untuk anak kecil. Nah, kemudian websitenya itu juga menarik untuk anak kecil ya. Nah, biasanya warna-warni gitu ya, warna-warni, kemudian bahasanya nggak terlalu tinggi dan seterusnya ya. Kemudian mulai ke remaja, nah itu kan kita harus mengikuti bahasanya si bahasa gaulnya remaja itu ya. Nah itu dan seterusnya. Kemudian berikutnya, apa yang dapat membawa pengguna website kembali? Nah, apa itu ya? Ya tentunya adalah konten. Ya tentunya adalah konten yang selalu up to date. Konten yang memicu bahwa si pembacanya itu nanti merindukan, ya, merindukan dari isi konten yang Anda tulis, dan tentunya rutin ya, tentunya rutin, mungkin 3 hari sekali Anda nulis, gitu ya, atau membuat isi konten, gitu ya. Nah seperti itu kalau personal website ya. Kalau berita ya berarti berita tersebut itu up to date, ya, up to date, up to date. Itu akan menjadi rujukan ya, akan menjadi rujukan kalau itu memang Anda konsen ke berita, berita yang bukan hoax ya. Jadi benar-benar berita yang real, berita yang uh, ya berita itu juga ada berita apa gitu ya, pangsa pasarnya apa, ya pangsa pasarnya juga apa. Nah itu. Kemudian di manakah pengguna mengakses website Anda ya? Nah, tentunya di bisa di gadget ya, bisa di PC dan seterusnya ya. Nah, sehingga kalau misalnya sasarannya adalah pengguna gadget, tentunya Anda harus memikirkan masalah desainnya. Ya, desainnya adalah aturan responsif yang bisa dibaca dengan baik di media yang kecil ya, tentunya gadget handphone. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah membahas masalah konten. Ya. Konten yang bagus itu sangat penting, ya. Tetapi tanpa desain yang menarik, hal tersebut tidak dapat membuat sebuah website bekerja sesuai harapan. Nah, Anda bisa lihat di sini ada konten berita olahraga ya. Nah, kemudian eh, supaya menarik ya, tentu saja ada gambar. Ada gambar yang memang kualitasnya bagus ya. Artinya kita juga bisa memberikan header gambar yang sesuai dengan beritanya. Ya. Ini kelihatannya ada berita olahraga ya, hubungannya nanti di gambar headernya itu adalah mengenai olahraga. Ya, contohnya itu adalah volley, gitu ya, gambar wanita sedang memukul bola.
Nah, jangan sampai di situ berita olahraga tapi hidungnya gambar pemandangan gitu ya. Nah, itu. Oke, jadi desainnya juga harapannya menarik. Kemudian desain yang bagus. Nah, desain yang bagus sendiri itu harusnya dapat dipahami, ya. Kemudian menarik, mudah digunakan, tampilan yang seragam, dibuat mengedepankan sudut pandang pengunjung. Atau singkatan dari WYSIWYG, ya. What you see is what you want. Ini contohnya adalah simple dari websitenya Oracle, gitu ya. Ya, dia tatatannya sederhana, cuma memang terkesan mewah. Ya, terkesan mewah itu tercermin dari gambar, font yang dipilih gitu ya. Itu terkesan mewah dan tidak asal-asalan. Ya. Nah, Oracle sendiri ini kan produk yang mahal gitu ya. Produk yang mahal sehingga kesan dari eksklusivitasnya itu juga ditonjolkan. Bisa kita lihat. Nah, konten juga harusnya jelas, ya, makanya dapat dipahami, kemudian mudah digunakan. Ya. Contohnya adalah berita mengenai database, ya. First database design for cloud. Nah, kemudian ada kesimpulannya, atau ada kesimpulannya, pengantar dari konten tersebut ya. Oracle announce data available of Oracle database 12c. This to providing more agility and scalability for cloud, dan seterusnya ya. Nah, dengan membaca ini sudah tahu kita maksudnya ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita membaca teks ya? Mengikuti kebiasaan sehari-hari, sebagian besar manusia melihat teks itu dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kita menyusun sebuah kalimat atau berita itu ya konsepnya seperti ini, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, atau gabungannya. Kemudian bagaimana kita memindai layar? Memindai itu adalah scanning tadi ya, scanning apa yang kita baca dulu urutannya. Nah, urutannya ya dari ini, ya, dari kita lihat pola ini yang searah jarum jam ya. Pola yang searah jarum jam ini ya dari atas, kemudian ke kanan ya, kemudian ke bawah, ke atas lagi. Itu pada umumnya seperti itu ya. Ketika user memindai layar dari sebuah website itu adalah seperti itu. Kemudian apa yang perlu diikuti? Yang pertama adalah Anda bukanlah pengguna. Sehingga apa yang Anda pahami belum tentu dapat dipahami oleh pengguna. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa pengguna itu seperti Anda. Anda membuat website yang pokoknya Anda yang tertarik saja, bukan. Ya. Nah, kalau model seperti itu ya, jadi website Anda itu juga belum tentu orang lain suka. Gitu. Kemudian aturan kedua, pengguna bukanlah profesional. Ya, pengguna tidak dapat menggunakan website dengan baik tanpa ada arahan yang tepat. Ya, jadi kalau misalnya sebuah website yang memang untuk keperluan informasi ya, kadangkala informasi itu kan di baliknya link gitu ya. Nah, sehingga harus ada penanda ataupun sebuah sign ya yang menarik supaya user
mengarah ke apa yang Anda tujukan. Gitu ya. Kemudian aturan 3, pastikan konten pada website sesuai dengan fungsinya. Ya. Desain yang bagus harus bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari website. Jadi fungsinya misalnya berita, maka Anda juga mengatur ya supaya memang desain yang diperuntukkan untuk berita. Berita itu kan penuh dengan informasi. Ya. Letaknya itu juga nggak boleh korat-karit gitu ya. Anda susun misalnya berita utama nanti diletakkan di mana. Kemudian berita-berita yang lalu ataupun bagian berita olahraga Anda letakkan di mana. Nah, itu. Kemudian aturan keempat, hormati GUI dan konvensi antarmuka dari website. Terdapat konvensi terkait lokasi, menu navigasi, pewarnaan, dan lain-lain. Jangan menentang kaidah umum. Jadi umumnya menu itu di atas atau di samping. Kemudian Anda taruh di bawah gitu ya. Orang akan nggak paham gitu ya. Oh ternyata menunya di bawah gitu ya. Kita nggak pernah nyekrol ke bawah, ternyata menunya ada di bawah. Gitu. Orang bingung ini mana lanjutannya. Nah, itu kan menentang apa yang lazim, dalam dunia website. Anda mencoba berbeda, tetapi perbedaannya itu efeknya tadi adalah orang nggak ngerti, gitu. Orang nggak ngerti. Sebenarnya bagus Anda ingin membuat beda, membuat daya tarik yang lain, tetapi sebagian besar malah nggak akan ngerti. Gitu. Kemudian aturan 5, perhatikan batasan dan perbedaan pada internet. Ya, jadi contohnya ada pengguna yang pakai HP dengan skala atau smartphone dengan skala kecil. Ya. Kemudian Anda membangun versi yang wide, yang nggak bisa dilihatkan, ya, nggak bisa diperlihatkan di handphone misalnya. Nah itu. Kemudian tidak semuanya pengguna memiliki bandwidth yang cepat. Jadi Anda banyak gambar itu, apalagi videonya, gambarnya high definition yang gede-gede tanpa Anda pikirkan. Ini pengguna saya ini ya siapa gitu ya. Kalau user umum, Anda buat gambar besar, itu loadingnya lama, nggak selesai. Ya orang nggak akan tertarik untuk membaca website Anda, karena memang websitenya berat. Ya, dan seterusnya. Kemudian penamaan file sendiri ini secara teknis saja ya. Gunakan hanya huruf kecil, jangan gunakan spasi pada file. Ya, kadang-kala itu ya beberapa browser tidak mengenal adanya spasi. Kemudian gunakan nama file yang sependek mungkin namun tetap bermakna. Jadi kalau misalnya memang filenya itu untuk keperluan user, maka buatlah yang pendek saja, tapi yang bermakna. Nah, kita bisa lihat current trend in website design. Ya, kita lihat. Ini kita lihat saja. Ada apple.com, ada Space Needle, ada Rareview, ada Asma, ada Pronet, ada Made by Think Giant. Nanti bisa Anda lihat sendiri. Ini contohnya yang dari Apple ya, dari Apple. Itu konsepnya seperti ini ya. Ada header, termenu, kemudian di sini ada ingin melihat apa ya, ada iPhone, ada menu lah, menu lagi, menu dalam menu, ada menu lagi. Nah, ini seperti itu ada yang menu ya, atau main site ya, main site-nya. Ada judulnya gede, kemudian ada ini ada gambar handphone. Ini bisa diklik. Bisa diklik ataupun yang mana bisa diklik ya. Semakin banyak pengguna mengakses website dari perangkat bergerak dengan layar sentuh.
longer scrolling site. Jadi modelnya ada longer scrolling site seperti ini, yang umum ya. Jadi ini websitenya sedikit ya, atau halamannya sedikit. Ya bisa jadikan satu website, satu halaman web. Tapi dampaknya adalah ya harus men-scroll ya, men-scroll halaman website ini ke bawah. Nah, itu namanya longer scrolling site. Jadi ini ada scrollingnya ke bawah gitu ya. Sebenarnya ini satu halaman. Jadi misalnya klik iPhone 6s, maka dia akan ke bawah. Ini scrolling ke bawah menuju ke 6s. Kemudian yang iPhone 6 juga ke bawah lagi dan seterusnya. Ya, scrolling pada layar sentuh lebih mudah dibandingkan mengklik menu navigasi. Seringkali ditambahkan animasi halus untuk membuat scrolling lebih menarik, menggunakan lazy loading agar tidak mengorbankan kecepatan tampilan. Ya, lazy loading, apa itu lazy loading? Bisa kita cek, bentar ya, carikan lazy loading. Jadi Kak, lazy loading itu intinya perubahan ke website atau ke halaman baru itu tidak serta-merta langsung dimunculkan. Jadi kayak ada jeda gitu ya, jeda yang itu tujuannya adalah ya supaya kalau misalnya tampilannya ataupun bandwidth-nya nggak terlalu bagus, maka lazy loading ini membantu. Oke, kemudian storytelling interaction. Ya, ini kan tapi tadi kan ada beberapa tipe. Yang pertama adalah longer scrolling site, tapi ya dia ke bawah terus. Nah, ini ada yang storytelling interaction. Ini ada interaction-nya juga ya. Konten yang bagus sangatlah penting. Penyajian konten menggunakan teknik storytelling akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Ya. Memberikan kemampuan pada pengguna untuk berinteraksi dengan alur cerita akan membuat website semakin menarik. Ya, jadi ini hampir sama dengan longer scrolling site, tetapi ini ada fokusnya ya. Fokusnya di sini adalah sebuah cerita. Jadi kayak kita scrolling up, scrolling down itu akan menambah, bukan menambah ya, kita bisa ke halaman selanjutnya untuk membaca cerita selanjutnya ya. Kemudian make it simple ya, buang elemen-elemen yang tidak penting, tidak menggunakan layout yang kompleks, tidak menggunakan banyak warna ya, tapi kecuali kalau misalnya tujuan Anda ke anak kecil ya, itu banyak warna itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian tidak menggunakan banyak gambar, ya itu untuk keperluan tadi bandwidth. Jadi kalau aksesnya nggak terlalu banter, ya itu untuk loading gambar itu juga berat. Oke. Kemudian high quality custom photography. Ya. Anda bisa lihat ada gambar itu ya, itu kan kualitas fotografinya juga mendukung. Ya, menggunakan foto yang diambil khusus, kemudian website menjadi unik dan tidak ada yang menyamai. Lalu foto dapat disesuaikan dengan tujuan dan konten dari website. Jadi kalau, ya tapi Anda ambil fotonya juga original, ya, original bukan ngambil dari miliknya orang kemudian Anda tempel. Nah itu jadi kalau misalnya orangnya tahu, ya jadi Anda plagiat, ya jadi masalah nanti. Ya. Kemudian slide out application like menus, ya, menggunakan menus atau menu yang seperti pada aplikasi perangkat bergerak. Menu baru aktif setelah diklik. Klik ini baru muncul. Tetapi itu sudah otomatis sih kalau Anda pakai
fiturnya dari itu ya, responsive web design itu sudah otomatis ya. Website akan bagus digunakan baik pada desktop maupun pada perangkat bergerak. Itu kalau Anda menggunakan responsive web. Menu tidak akan menggunakan banyak tempat, sehingga lebih banyak ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk konten. Itu biasanya, ya itu sudah otomatis ya. Kalau Anda sudah menggunakan responsive web, ya sudah otomatis ya. Ya, sudah otomatis menunya bisa auto hide. Kemudian juga Anda menggunakan teknik very large typography. Ya, tipografi sangatlah penting untuk desain web. Ya, pada tahun 2015 ini semakin banyak website yang menggunakan ukuran huruf yang sangat besar seperti itu. Jadi kalau ukuran hurufnya raksasa ini digunakan untuk menonjolkan sesuatu dan memastikan agar pengguna membaca dan mengingatnya. Ya. We are Miami Giant. Ya. Nah, dengan tulisan yang besar itu orang mengingatnya. Tujuannya adalah itu. Ya. Kemudian golden ratio. Golden ratio banyak digunakan oleh desainer untuk membuat objek terlihat lebih profesional. Golden ratio menjelaskan hubungan antara dua proporsi yang simetris. Ya. Jadi proporsinya itu ada ada 0, 1, 2, dan kombinasi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ini adalah daerah di mana untuk setiap angka adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Semakin besar angkanya, maka rasio akan semakin dekat dengan golden ratio. Nah, itu ya. Ada 2, 3, kemudian gabungannya 5, lalu 8. Ini contoh, ini golden ratio. Nah, ini. Jadi Anda bisa lihat tata letaknya levelnya ini. Ini kayak bangunan ini ya, bangunan ini sudah menggunakan golden ratio. Ya, ada 2, ini ada 3, dan seterusnya ya. Ini juga simbol seperti itu. Golden ratio-nya untuk tiap-tiap sudut ya, itu juga diperhatikan. Kemudian ingat tidak ada aturan yang pasti dan selalu benar dalam mendesain sebuah website ya. Desain yang bagus untuk sebuah website belum tentu cocok untuk website yang lain. Selalu sesuaikan desain dengan tujuan konten dan pengguna dari website. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya di aplikasi dan teknologi web, kita membahas teknologi CSS ya, atau Cascading Style Sheet. Oke. Baik, kita lanjutkan mengenai materi Cascading Style Sheet. Jadi sebelumnya materi ini adalah nanti kita akan membahas terminologi dari CSS itu apa, ya, atau arti dari CSS itu apa yang Anda harapkan pada teknologi CSS ini. Kemudian tentunya sebelum membahas CSS, nah ini ditanyakan juga seberapa familiar Anda dengan HTML. Karena basic dari CSS sendiri adalah Anda harus paham teknologi website dengan menggunakan HTML. Karena HTML sendiri adalah dasar dari sebuah desain web. Kemudian Anda juga bisa melihat beberapa contoh website yang bagus dengan menggunakan ini ya, CSS. Anda bisa lihat CSS
Zen Garden. Kita coba lihat ya. CSS Zen Garden.com. Nah, ini ada beberapa contoh ya mengenai CSS. Anda bisa lihat ini ya, ada contohnya dari Andrew Lohman ya, Mid-Century Modern. Kita klik. Nah, ini contoh sebuah layout ya, sebuah layout dengan menggunakan CSS. Ya. Jika begitu diklik, dia juga akan berubah contoh-contohnya dan seterusnya ya. Nah, Anda bisa lihat beberapa contoh website dengan menggunakan CSS di CSS Zen Garden ini ya. Prinsipnya adalah one content, many layout ya. Jadi cukup satu konten yang Anda develop dengan menggunakan CSS, tapi untuk semua layout yang ada di website yang Anda bangun. Nah, di presentasi ini jelaskan apa itu CSS, lalu juga sedikit membahas masalah HTML, lalu membahas box model, kekuatan dari CSS, lalu style sheet implementation atau implementasi dari CSS-nya sendiri, lalu juga membahas masalah structure dari CSS, itu juga nanti ada HTML dan div-nya ya. Lalu juga nomor 7 itu membahas properti CSS yang umum. Dan juga ada inherent trends ya, ada CSS yang mungkin bisa sudah kita dengar. Trends itu biasanya di pemrograman berbasis objek. Kemudian terakhir adalah sumber atau resource dari contoh-contoh CSS yang bisa Anda lihat. CSS sendiri itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Ya. Ini adalah teknologi pelengkap dari HTML. Ya. Fokusnya adalah masalah layout. Ya, masalah layout tampilan yang lebih baik daripada Anda membuat HTML biasa. Dan ekstensinya itu nanti disimpan dalam .css dan nantinya .css sendiri ini akan dikirimkan juga ke dalam browser ketika user mengakses sebuah halaman website. Ya. Tidak ada website yang saat ini yang tidak menggunakan CSS. Ya. Semua dipastikan menggunakan CSS, walaupun simple. Karena kekuatan dari sebuah layout itu ada di CSS ini. Ya. Oke, kemudian keunggulannya apa ya? Jadi dia memisahkan antara structure dari tampilan, ya. Kemudian kita lebih mudah untuk mengontrol dari sebuah layout, ya. Kemudian dengan satu layout kita bisa mengontrol banyak halaman website dan dia sangat cepat juga untuk di-load ya dalam sebuah browser. Karena memang dia ringan, dia hanya basisnya adalah text based ya, itu halnya HTML. Kemudian mudah dipelajari ya. Kemudian ini contohnya HTML tanpa CSS. Ya. HTML tanpa CSS sendiri itu ibaratnya adalah CSS, ibaratnya adalah sebuah permen ya. Jadi HTML tanpa CSS itu adalah ibaratnya sebuah permen tanpa bungkus yang cantik. Gitu ya. Jadi dia permen ya.
tapi bungkusnya enggak salah-salah gitu, asal-asalan. Nah, tanpa CSS HTML itu secara umum ya, secara tipikal itu mengalir dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ya, dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ya. Dan bisa kita atur layout itu sesuka kita, ya, kalau Anda pakai HTML. Nah, makanya di situ ada teknologi CSS yang mendukung dari HTML, ya. Jadi membuat dia cantik, gitu ya. Nah, itu. Oke. Kemudian ini kalau kita pisah seperti ini ya, HTML itu masalah strukturnya, kemudian CSS itu masalah stylenya atau gayanya ya. Ya, jadi HTML itu kayak kalau di rumah itu ya itu kayak fondasinya. Kemudian rangka-rangkanya kalau Anda bangun rumah itu ya. Bangun rumah itu Anda lihat perhatikan kalau bangun rumah itu kalau pertama kali itu kan jelek gitu ya. Bangun fondasi ya. Bangun bata tembok gitu ya. Nah, itu sampai menjulang ke atas sampai gentengnya sudah terpasang. Nah, itu biasanya bangun rumah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mempercantik. Ya. Jadi, tembok yang batu bata tadi dipoles dengan polesan akhir, ya kemudian dicat. Ya, dicat. Kemudian lantainya di keramik. Ya. Kemudian dikasih lampu yang bagus. Gitu ya. Nah, seperti itulah gaya dari sebuah rumah. Strukturnya tetap, tetapi dengan style ya CSS, halaman website itu menjadi lebih bagus, lebih cantik gitu ya. Nah itu. Nah ini contohnya yang Apple ya, nggak bisa lihat Apple kita bisa mengatur gambar itu nggak ke bawah ya, ke kanan gitu ya, ke kanan, atau bahkan bisa tumpuk gambar itu. Padahal dua objek yang berbeda. Kita bisa mengatur dari layoutnya dengan baik gitu ya. Nah ini contohnya. Kemudian bagaimana kita memakai CSS ini? Ya, ada 3 cara, yaitu dengan pertama menggunakan external style sheet. Jadi kita ini memakai file .css, isinya adalah sintak-sintak CSS. Kemudian kita embedkan ke dalam file HTML dengan cara seperti ini ya. Link rel style sheet type text CSS media all href CSS. Nah ini filenya di mana? Biasanya ini diletakkan di paling atas, jadi header. Nah, kalau Anda ingin inline ya atau di dalamnya file HTML, maka Anda bisa menggunakan mode internal style sheet. Anda masukkan jadi satu pada file HTML ya. Kemudian ya ini langsung disimpan dalam satu file HTML. Atau Anda menggunakan nomor 3 itu inline style sheet, tiap tag itu Anda buat CSS-nya. Ya. Tiap tag Anda tambahi CSS-nya. Kemudian CSS rule structure ya, CSS rule structure itu pertama kali adalah selektornya ya. Selektornya, kemudian kurung kural buka, kurung kural tutup, di dalamnya adalah propertinya. Ya, properti titik 2 value atau nilainya. Nah, seperti itu. Contohnya selektor sendiri di sini itu adalah bisa berupa tag-tag HTML itu sendiri. Body, heading 1, EM, P ini adalah tag-tag HTML. Nah, tag-tag HTML ini bisa kita ubah, kita modifikasi layout-nya dengan menggunakan CSS seperti ini. Nah, contohnya di sini body, kemudian di dalam tanda kurung kural buka, kurung kural tutup. Di dalamnya ada property dan value. Nah, contohnya di sini adalah selektornya body, propertinya background, nilainya adalah purple. Heading 1, selektornya
propertinya color, nilainya adalah green, dan seterusnya. Ya, jadi properti dan value ini adalah bagaimana elemen HTML itu ditampilkan. Ya, jadi misalnya bodinya kita buat warnanya purple, kemudian warna tulisannya adalah hijau. Ya, seperti ini. Kemudian ada grouping selector. Ya, grouping selector di sini misalnya heading 1 itu Anda buat beberapa properti. Ya. Anda setting beberapa properti, misalnya warna tulisannya, kemudian font width-nya atau background-nya. Anda bisa pakai cara yang di atas di sini atau Anda pakai group selector. Ya. Heading 1 kemudian propertinya ada color, font width, background dengan pemisah titik koma seperti ini. Nah, itu bisa Anda lakukan seperti itu ya. Kemudian beberapa selektor yang berbeda tetapi propertinya sama. Contohnya ini ya, heading 1 color yellow, heading 2 color yellow, heading 3 color yellow. Sehingga Anda bisa grouping propertiesnya. Ini color yellow, tetapi pemisahnya di sini selektornya ada lebih dari satu. Heading 1, heading 2, heading 3, koma ya, pemisahnya. Kemudian propertinya color nilainya adalah yellow. Kemudian selayaknya dari bahasa pemrograman, CSS itu bisa Anda berikan komentar juga. Ya. Anda bisa berikan komentar juga dengan cara pakai ini ya, slash bintang, kemudian Anda bisa letakkan komentar ya, pada sebuah code. Seperti yang di dalam bahasa pemrograman, komentar itu adalah reminder. Reminder bahwa kode ini untuk apa. Ini contohnya color FF000 ini maksudnya apa. Nah, ini bisa Anda berikan keterangan di sampingnya. Kemudian typical web browser itu ada header, ada menu, ada main, ada footer. Ya, header, kemudian di sini menu, main, ya ada footer. Atau mungkin yang tadi scroll type tadi, itu mainnya di tengah besar, ya. Lainnya itu menunya diringkas di atas. Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian di ini window besarnya ini namanya container. Container yang berisi beberapa bagian dari CSS. Iki mau loh. Apa kok line 0 ya? Indeks 1 ya? Apa kok first point? Soal iki. Di mau. Soal iki lho, indeks 1 iki lho 1 2 3 ngono ternyata yo. Iki lho. Saya Oh lho kok bosimu. Nah, ojo ngelok ngono nih. Oke. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya Anda membuat halaman HTML dengan beberapa bagian di situ. Nah, CSS sendiri Anda bisa menggunakan div atau class ya seperti ini ya. Ada div container, di dalamnya ada beberapa bagian dari sebuah halaman web. Kalau misalnya Anda, kalau yang dulu itu biasanya pakai tabel ataupun pakai frame. Kalau zaman dahulu ya, sekarang sudah nggak lagi, bisa dengan menggunakan CSS. Nah, kemudian di sini Anda tinggal melengkapi dari tag CSS tadi itu propertinya nilainya berapa saja di situ ya. Kemudian kalau tadi CSS ini kita terapkan pada sebuah tag HTML. Ya, tapi ternyata di dalam halaman website tidak semua tag HTML yang kita definisikan propertinya seperti yang kita inginkan tadi, tapi hanya bagian tertentu. Maka kita nggak bisa menggunakan CSS tag. Ya, kita bisa menggunakan solusi berikutnya adalah dengan menggunakan ID dan classes atau class. ID itu ditandai dengan tanda pagar,
Kemudian klasis ditandai dengan tanda titik atau dot seperti ini. Contohnya di sini ada tag heading 1 di bagian tertentu, itu nanti saya berikan CSS tertentu juga. Tapi yang di bagian lain itu normal. Maka saya harus main ID dan klasis CSS. Contohnya di sini dengan menggunakan ID. Ya, ID sama dengan nama ID-nya ya, nanti yang akan kita tempelkan pada sebuah objek HTML. Contohnya ini ya, names ini kita tempeli dengan ID main heading. Ya, kemudian juga bisa dengan class. Misalnya Joe ini kita terapkan class name. Lalu kita tuliskan CSS code-nya, ya. Pagar main heading itu propertinya color, warnanya hijau. Khusus yang kena main heading, ya, main heading di ID main heading itu warnanya pasti hijau. Kemudian kalau dengan menggunakan class pakai titik seperti ini, ya. Ini sebutannya ini class, kemudian warnanya merah seperti itu. Nah, kemudian pada sebuah box propertinya CSS atau boxnya CSS itu memiliki properti apa saja. Anda bisa mengatur background color, width, padding, margin, border width, border color, dan border style. Saya tidak menjelaskan panjang lebar, tapi intinya adalah itu ya. Dia punya beberapa properties yang lain yang bisa Anda ambil ya. Nah, ini contohnya HTML dengan format pembagian seperti ini ya. Hanya 3, yaitu header, content, dan footer. Nah, masing-masing ini punya kotak yang berbeda jenis. Nah, contohnya adalah ini yang header yang tadi, yang konten itu ini ya. Nah, garisnya putus-putus, ya border 1 pixel dash blue. Nah, ini. Garis putus-putus warnanya biru. Nah, ini border 1 px dash blue. Kemudian background-nya adalah abu-abu. Nah, ini bisa kita lihat ini. Background color, nah ini C 3 kali ini berarti abu-abu. Nah, berarti nilainya di sini abu. Ya. Kemudian margin bottom-nya di sini Anda bisa lihat ada jarak yang cukup lebar daripada yang atas, bagian yang atas dengan header. Karena di sini ada margin bottom 10 pixel. Ya. Kalau nggak ada ya default, ya mungkin 1 pixel. Ya. Mungkin 1 pixel. Nah, kemudian pada sebuah kotak, nah itu bisa Anda lihat properti-propertinya. Ada margin, itu berarti dari kotaknya CSS ini, pada jaraknya itu ada berapa pixel di sini. Kemudian padding, nah padding antara border dengan tulisannya itu jaraknya berapa, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat padding dan seterusnya. Nah, kemudian juga kekuatan dari CSS sendiri, Anda bisa mengatur layout dari box atau pada komponen CSS-nya atau komponen dari HTML itu kita bisa atur. Ya. Apakah dia float atau ngambang dari sebuah tulisan, ya. Kalau nggak ada CSS, maka tulisannya ini pasti ke bawah. Here is some text which wraps around the box floated to the left, itu pasti ke bawah kalau nggak ada CSS. Ini bisa kita atur floating-nya. Ya. Dia floating atau ngambang dari teks itu kiri atau kanan. Ya. Nah, ini bisa kita setting. Ya. Floating left atau float left, margin right-nya, nah ini jaraknya 10 pixel. Nah, contohnya itu. Kemudian juga floating-nya itu bisa kita reset supaya ya misalnya di kondisi tertentu kita nggak butuh floating, ya. Makanya kita bisa clear di sini. Di box 3 tidak mengikuti aturan yang float-nya ini, float di atasnya, nah dia punya properti sendiri ya, berarti kita clear. Ya. Setting box-nya ini, setting CSS-nya yang tadi yang di awal yang bisa kita float dengan teks itu di reset. Ya, di reset. Nah, kemudian di dalam propertinya box,
Ya, border itu bisa kita pisah-pisah ya, antara border top, border left, border right, border bottom. Ya. Jadi bisa kita ubah secara mandiri ya. Secara mandiri di keempat-empatnya border ini bisa kita atur secara mandiri. Ya. Kalau yang jadi satu yang cukup Anda sebut border gini aja ya. Berarti dia secara keseluruhan, tapi kalau Anda lihat border minus top, berarti dia hanya fokusnya di border paling atas saja. Nah, itu. Kemudian juga padding seperti itu ya. Bisa Anda atur dia padding kiri, padding atas, padding kanan, dan padding bawah. Ini juga dengan margin ya. Kemudian juga di sini ada contoh text property ya. Text property Anda bisa lihat masing-masing di sini ada ini ya, pengatur pada teks yang ada di dalam box ini. Nah, jadi yang main heading-nya ini nanti di setting properti menurut yang ada di CSS style ini ya. Kemudian CSS color atau pewarnaan CSS itu kan banyak sekali gitu ya. Yang warna yang bisa dinamai itu kan hanya sekian aja ya. Yang belum dinamai standar warna itu masih banyak sekali, Lipatan berapa itu? Pangkat berapa itu? Perbedaan 1 piksel desimal itu sudah punya warna yang berbeda, walaupun tidak sangat signifikan. Walaupun perubahannya kalau dilihat secara kasat mata itu tidak nampak, tetapi sebenarnya dia beda warna, walaupun kita bedakan 1 digit saja ya di heksadesimalnya. Nah ini standar warna yang bisa Anda hafalkan itu ada warna white, black, blue, fuchsia, green lemon, aqua, masih banyak yang lain ya, masih banyak. Nah kemudian links di dalam HTML juga bisa kita atur, ya, bisa kita atur. Yang contohnya biasanya adalah link yang berwarna biru ya, link yang berwarna biru, underscore-nya itu bisa kita ganti dengan menggunakan CSS ini, ya, dengan menggunakan CSS ini. Ya, misalnya pada saat dia link ya atau belum diklik itu warnanya tulisannya merah. Ya, begitu diklik visit, ya sudah diklik ya, itu warnanya berubah jadi yellow. Kalau aktif itu kursornya ada di ini ya pada waktu diklik ya, pada waktu diklik. Aktif. Hover ya, hover itu pada saat dikunjungi ya, dikunjungi dia warnanya jadi orange. Nah, kemudian Anda juga bisa mengatur dari image atau gambar yang Anda masukkan pada HTML dengan menggunakan properti background image, background repeat, background position, dan background attachment. Ini juga Anda bisa tumpuk-tumpuk ya, tiap objek data itu bisa Anda tumpuk-tumpuk, bisa Anda buat di bawahnya atau di atasnya ya. Kalau HTML biasa tidak mungkin bisa terjadi. Nah, di CSS yang hanya bisa melakukan layering seperti ini. Ya. Oke, Anda bisa cari saja yang propertinya layer, ya, layer keberapa. Oke, kemudian background image. Ya, background image itu juga bisa Anda masukkan ke dalam CSS. Ya. Contohnya di situ, kalau ada list item, ya, tag list item, maka background-nya itu saya ganti warna bunga. Contohnya ini list ini, list item. Ya. Kalau list item itu kayak bisa berupa angka ya 1, 2, 3 ataupun hanya berupa bundar, kotak, gitu ya, square ataupun dot, ya itu saja. Tapi bisa Anda ganti dengan gambar. Contohnya ini, LI-nya saya ganti jadi flower.jpg. Ya. Kemudian juga background itu bisa kita repeat. Ya. Bisa kita repeat ataupun tidak. Kalau ini misalnya no repeat, ya, berarti ini bawahnya sudah nggak ada lagi. Ya. Oke, lanjut.
Kemudian juga image position ya. Image position Anda bisa letakkan dia di posisi mana. Posisi kiri atas, kiri tengah, ataupun kiri bawah, dan seterusnya. Itu bisa Anda setting di CSS. Kemudian the power of cascade. Ya, itu saya bacakan ya. Saya bacakan. When multiple style sheet or style sheet are used, they start to cascade and sometimes compete with one another due to CSS inheritance failure. Any text on the page could potentially be affected by any of the text surrounded by it. Nah, jadi kadangkala kita mempunyai CSS yang kita ambil dari CSS orang lain ya, kemudian kita modifikasi pada halaman tertentu. Jadi khusus pada halaman tertentu, cascade-nya tadi itu kita replace. Nah, Anda bisa menggunakan inline style sheet ataupun internal style sheet ya. Kalau tadi, tapi Anda bisa perhatikan juga tata letak dari pemanggilan external style sheet. Ya. Jadi yang diutamakan dulu sebetulnya inline style sheet, ya, baru ke yang lain. Ya. Jadi inline style sheet itu kan dituliskan langsung di tag-nya ya. Itu lebih didahulukan ya. Dia nomor satunya itu ya. Baru nanti yang internal style sheet dan yang terakhir adalah external style sheet. Nah, jadi kalau misalnya Anda kebetulan copy CSS dari template, kemudian pada halaman tertentu CSS-nya itu Anda buat beda. Ya. Maka Anda harus menggunakan internal style sheet atau inline style sheet. Oke, kemudian saving time with inheritance, ya. In nutshell, inheritance, ya, not the money you get from your grandma, is the process by which chess property applied to one text are passed to nested tags. For example, paragraph tag will inherit the same styling as the body tag because P is always located inside body. Jadi misalnya di sini Anda letakkan style sheet-nya itu di induk paling atas, yaitu body. Nah, tentu saja di dalamnya tag body itu pasti ngikut. Font-nya itu tidak berdiri sendiri, tapi ngikut. Ya, asalkan memang style sheet-nya itu ada di puncak ya, atau di sebuah tag yang melingkupi itu. Kecuali kalau Anda menggunakan inline style sheet sendiri ya, P ini Anda buat inline style sheet. Nah, itu beda lagi perkara. Dia bisa berubah. Nah, berikutnya adik sekalian Anda bisa lihat CSS gallery, misalnya contohnya cssbeauty.com. Ini saya copy aja ya. Salah satu saja. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Bisa Anda lihat sendiri. Ya, di internet. Nah, ini contohnya CSS Beauty. Oh, ternyata sudah ganti. Beauty-nya sudah hilang. Tadi kalau yang Zen Garden tadi itu masih ada ya, masih ada. Coba lihat yang lain. CSS Drive. Nah, kayaknya masih ada yang CSS Drive. Nah, ini. Anda bisa gunakan beberapa template di sini. Nah, Anda bisa melengkapi dari HTML yang Anda buat sebelumnya. Ya. Anda buat sebelumnya. Oke. Baik, adik-adik sekalian, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.